Bab 441 Rawa Bernoda Darah. Setelah mendengar tentang 3 kegagalan, Sangguan Bingbing segera menyatakan, "Oke, saya setuju." Jun Buping setuju dan mengangguk, dan mencibir, "Saudara Tan Xian, para murid dari jiwa suci, jiwa binatang, dan 5 jiwa semua ingin membunuhmu ketika 9 pulsa dibandingkan. Anda adalah penyelamat kami. Tak perlu dikatakan, ketiga murid Mei ini, kita pasti tidak akan menyelamatkan." "Iya, saudara junior Jun benar." Pada saat ini, Bailey Longtian berbaring di tanah, menatap Tan Yun dengan perasaan yang tulus. "Tan Xiandi, meskipun kita terpisah, karena pertempuran 9 pembuluh darah dulu adalah orang asing. Hari ini, tanpamu, kakak senior Sue dan kakak seniormu, kami akan mati dalam penghinaan." Dalam hati Bailey Longtian saya tidak peduli dengan perselisihan 9 saluran, selama itu tidak melanggar moral dan keadilan. Di masa depan, apa perintah Tan Xiandi untuk pergi ke pedang dan api, itu adalah tugas Bailey Longtian saya. Pada saat ini, Xiao Qingxuan, yang menjaga sisi Bailey Longtian, menekankan, arti dari Longtian adalah apa yang saya maksud. Tan Yun melihat kembali ke mereka berempat, dan berkata dengan keras, "Oke, mulai hari ini, kalian berempat, aku diselesaikan oleh Tan Yun." Tan Yun memandang Jun Buping dan Sangguan Bingbing dan berkata, "Seharusnya tidak terlambat, kita akan mulai bertindak." Setelah itu, Tan Yun, Mu Menggu, Sue Ziyan, Sangguan Bingbing, dan Jun Buping keluar dari gua dan muncul di pintu masuk Abyss of Burying God. Pintu masuk ke God Burying Abyss lebarnya 20 li dan terletak di antara puncak kuno yang menjulang ke awan. Pintu masuk dipenuhi dengan kabut hitam, menghalangi indera spiritual, dan embusan angin menderu, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. 5 orang Tan Yun berada dalam kabut hitam 10 meter dari pintu masuk, dan jarak pandang hanya beberapa mil. Tan Yun terdiam beberapa saat, matanya berkedip, dan dia mengorbankan pedang terbang, memotong parit yang dalam di tanah, dan melompat lebih dulu, hanya menyisakan kepalanya di luar. "Kami di sini untuk menyergap." "Oke." Mereka berempat menjawab dan memasuki parit yang dalam bersama-sama. Tan Yun memilih lokasi penyergapan yang sangat baik. Tempat ini hanya berjarak 10 kaki dari jurang, dan Anda dapat melihat pemandangan di luar jurang melalui kabut hitam setinggi 10 kaki. Jika Anda berdiri di luar jurang, Anda tidak dapat melihat 5 orang Tan Yun dengan jelas. Sama seperti orang yang menonton malam di bawah cahaya, mereka tidak dapat melihat pemandangan di malam hari, sebaliknya, mereka dapat melihat semuanya di bawah cahaya dalam kegelapan. "Saudara Tan Xian, kamu bertanggung jawab untuk mengintai musuh di luar jurang. Bingbing dan aku memperhatikan jurang di belakang untuk mencegah monster menyerang." Jun Buping menyarankan, "Tidak apa-apa, mari kita serahkan pada pria besar untuk dijaga." Tan Yun berkata, naga dan singa emas seperti anak kucing keluar dari pelukan Tan Yun, melompat ke tepi selokan, menjulurkan kepalanya, dan menatap kabut gelap yang bergulir ke jurang. Pada saat yang sama, di sisi barat pintu masuk ke God Burying Abyss, ada lembah yang tenang sejauh 150.000 mil. Li Miaoxin, salah satu dari 3 wanita cantik dari Xianzong Abadi, bergegas ke gua Ruyanchen, dan segera berubah menjadi merah. Melihat Ruyanchen di sofa batu, Ruyanchen bersama Pan Hanxing dan Guo Biyun, 2 wanita cantik. "Hehehe, Miaoxin, kamu di sini tepat, buka pakaianmu dan segera datang." Ruyanchen melihat sosok bangga Li Miaoxin dan berkata dengan juling, "Tuan muda, ada sesuatu yang salah." Li Miaoxin mengerutkan kening, token identitas King Yang Jiangqiu dan 425 murid Sekte Abadi-Abadi kita baru saja rusak. Token identitas dari 2000 murid percobaan dari Sekte Abadi-Abadi. Ruyanchen menempatkan Li Miaoxin sebagai penanggung jawab. "Apa yang kau bicarakan?" Ruyanchen langsung kehilangan hasrat seksualnya, menatap mata Li Second yang menyipit, secara bertahap bermartabat. Dia segera berpakaian dan duduk, mengerutkan kening dan menuju gua Namong Yukin di ujung lembah. Li Miaoxin dan Pan Hanxing dan Guo Biyun, yang dengan cepat mengenakan pakaian mereka, juga keluar dari gua dan mengikuti. Ruyanchen langsung pergi keluar gua Namong Yukin, menatap Zhao Xiguang, Liu Danwen, Cao Xiong, dan Jiang Rou yang menjaga di luar gua, dengan ekspresi suram. "4 orang, saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan orang suci Anda akan memberi tahu Anda sedikit. Tuan Muda Ruyan, kami juga mencari orang suci. Dia meninggalkan lembah 3 hari yang lalu dan belum kembali. Kami semua cemas."
Jiang Rou berkata dengan ekspresi cemas, dan kemudian berkata dengan cemas. Tuan Muda Ruyan, saya baru saja akan menemukan Anda. Baru saja, lebih dari 400 murid yang menyergap di jurang para dewa yang terkubur di Istana Abadi Jiwa saya semuanya mati. Setelah mendengar ini, Ru Yanchen menarik napas dalam-dalam, murid saya dari Sekte Abadi-Abadi juga sudah mati, jadi biarlah, ketika orang suci Anda kembali, Anda akan membiarkan dia menemukan saya. Setelah meninggalkan hukuman, Ru Yanchen kembali ke gua bersama ketiga putrinya. Li Miaoxin mengerutkan kening, Tuan Muda, Saudara Qing Yang adalah yang terkuat dari sekte dalam Sekte Abadi-Abadi kami, dan di antara murid-murid pengadilan Istana Keabadian Jiwa, selain Namong Yukin, Yuan Silang dan Jia Kuang adalah yang terkuat. Petik 2. Jika mereka bertiga memimpin orang untuk duduk di pintu masuk God Burying Abyss, bagaimana mereka bisa terbunuh? Selain itu, tampaknya lebih dari 800 dari mereka meninggal dalam waktu singkat. Saya pikir itu bukan pekerjaan Huang Fusengsong. Setelah mendengar ini, Ru Yanchen mengerutkan kening dan tidak menjawab, tetapi memandang Pan Hanxing dan Guo Biyun, bagaimana menurutmu? Alasan mengapa Ru Yanchen meminta pendapat ketiga wanita itu adalah bahwa, meskipun ketiga wanita itu sangat bergejolak di depannya, mereka semua cerdas dan banyak akal di balik ombak. Tentu saja, Ru Yanchen bukan kantong anggur atau kantong beras, dan dia juga sangat cerdas. Pan Hanxing berkata dengan jujur, Tuan Muda, saya memikirkannya, tetapi saya benar-benar tidak dapat memikirkan Huang Fusengsong, yang dapat membunuh Qing Yang Jiangqiu. Juga, lebih dari 800 orang tewas dalam sekejap, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Aku pikir itu adalah monster kuat yang muncul di God Burying Abyss, menyebabkan mereka mati. Pada saat ini, Guo Biyun mengangguk setuju, saya setuju dengan sudut pandang Han Qing. Tuan Muda, saya ingin pergi ke Abyss of the Burying God untuk mencari tahu. Kemudian, saya akan membuat rencana lagi. Ru Yanchen melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko, jadi mari kita perintahkan orang untuk menemukan Cui Fan sesegera mungkin melalui transmisi suara sejuta mil. Biarkan dia membawa orang ke Abyss of Burying the Gods dan menyelidiki penyebab kematian Qing Yang Jiangqiu dan yang lainnya. Jika kamu mengetahui penyebab kematiannya dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk melapor, dia akan memimpin seseorang untuk menjaga pintu masuk God Burial Abyss. Adapun Tuan Muda yang ingin mewarisi posisi suzerain di masa depan, saya tidak akan pernah mengambil risiko dengan mudah. Tentu saja, Anda adalah wanita saya, dan saya tidak ingin Anda mengalami kecelakaan. Terserah murid-murid lain dari sekte kita untuk berurusan dengan murid-murid Huangfu. Sengsong, tujuan kita adalah memasuki jurang para dewa yang terkubur untuk mencari harta karun. Tidak masalah jika kita tidak masuk. Mendengar ini, Guo Biyun melangkah maju dan mencium Ru Yanchen, dan berkata, budak dan pelayan mematuhi perintah Anda. Budak dan pelayan terima kasih atas cinta Anda, dan budak dan pelayan akan menyampaikan perintah Anda. Guo Biyun meninggalkan gua dan menginstruksikan 50 murid Sekte Abadi-Abadi yang tersebar di lembah untuk menemukan peringkat keempat terkuat di gerbang dalam Sekte Abadi-Abadi di area percobaan melalui jutaan mil simbol transmisi suara, Cui Fan. 7 hari kemudian, di rawa 3 juta mil jauhnya dari God Burying Abyss, ada lebih dari 200 mayat yang tenggelam perlahan. Rawa-rawa itu ternoda merah dengan darah, yang terlihat sangat mempesona. Bab 442 Peta Gunung dan Sungai Kematian. Dari pakaian mayat, dapat dilihat bahwa lebih dari 80 di antaranya adalah murid jiwa suci Huang Fusengsong, dan lebih dari 50 adalah murid Fumei. Ratusan mayat yang tersisa adalah murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Senhun. Pada saat ini, 2 perahu roh mendayung di atas rawa, mengejar satu demi satu, berlari menuju jurang dewa yang terkubur. Di bagian belakang perahu roh, seorang murid kekar dan abadi dari Sekte Abadi, Cui Fan, melihat perahu roh yang melarikan diri ratusan mil di depan, berkata sambil tersenyum lebar. Kamu anjing berkabung Huang Fusengsong tidak dapat melarikan diri. Jika kamu menangkapnya dengan tanganmu, Cui Mo mengatakan bahwa jika kamu melakukannya, kamu dapat menyimpan semua mayatmu, jika tidak, jika aku menangkapnya, semua mayat akan hancur. Petik 2. Di belakang Cui Fan, lebih dari 400 murid dari Sekte Abadi-Abadi semua bergema dan berteriak, hahaha, lihat kalian sekelompok semut yang menyedihkan, sangat menyedihkan. Jangan cepat-cepat menghentikan perahu roh, kalau tidak, ayo kita tangkap.
Pria itu akan kram dan wanita itu akan mati karena pemerkosaan. Petik 2. Petik 2. Di perahu roh yang melarikan diri di depan mereka, berdiri 30 murid Huang Fu Shengzong yang terluka. Di antara mereka ada 19 murid laki-laki dan perempuan yang dipimpin oleh Kesinyi, yang lainnya adalah 11 murid Fumai yang dipimpin oleh Huang Fu Tingfeng. Pada saat ini, napas Kesinyi tidak teratur dan wajahnya pucat, dengan gumpalan darah menggantung dari sudut mulutnya. Ada luka mengejutkan di dadanya, yang jelas tertusuk pedang. Mendengarkan angin di sebelahnya, tubuh Huang Fu ditutupi dengan lusinan bekas luka tulang yang dalam, dan ekspresinya jelek. Murid Ermai di belakang mereka berdua bahkan lebih mengerikan. Mereka menatap mereka dengan panik dan cemas. Melihat Huang Fu mendengarkan Feng dan Kesinyi, mereka bertanya dengan suara rendah. Saudara Huang Fu, apa yang harus kita lakukan? Saudara Huang Fu, apakah kita akan mati? Saudari Ke, kemana kita akan pergi sekarang? Petik 2. Petik 2. Mendengar ini, Huang Fu melihat kembali ke arah angin dan melirik semua orang, diam. Setelah itu, Huang Fu mendengar angin melangkah maju untuk membantu Kesinyi. Matanya khawatir, kamu sangat terluka, duduk dan istirahat sebentar. Ya, bibir Kesinyi terbuka dengan ringan, kepulan darah mengalir, dan ada keputusasaan yang mendalam di matanya yang indah, dan dia sebentar-sebentar berkata, Saudara Huang Fu, saya khawatir saya akan menang, tidak bekerja. Kakak senior Ke, para murid dari garis jiwa suci tampak sedih. Jangan pikirkan itu, kamu akan baik-baik saja. Huang Fu mendengarkan angin dan membantu Kesinyi untuk duduk di perahu roh, dan berkata dengan lembut, kamu bisa menyembuhkan lukamu. Aku akan mengurus sisanya. Kesinyi mengangkat kepalanya dengan gemetar, menatap Huang Fu mendengarkan angin, suaranya dengan lemah berkata, Saudara Huang Fu, saya memiliki 110 orang di jiwa suci saya, dan ini adalah satu-satunya yang bertahan sekarang. Jika saya mati, saya harap Anda dapat membantu mereka, membiarkan mereka hidup dari tanah abadi, bisakah? Mendengar angin, Huang Fu menghela nafas dan mengangguk berat, oke, aku berjanji. Terima kasih. Kesinyi berkata, mengandalkan perahu roh, melihat ke langit, garis air mata keluar dari wajahnya yang pucat, dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan, maafkan aku, maafkan aku. Misi ini belum selesai oleh murid. Kamu meminta Tuer untuk menemukan cara untuk membunuh Tan Yun, Mu Mengbao, dan Sue Zian, tetapi Tuer belum menemukan mereka sampai sekarang. Kamu masih membiarkan murid melindungi murid, jiwa suci mencoba murid, tapi begitu banyak orang mati. Suara enggan Kesinyi, Huang Fu mendengar angin di telinganya. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat ke belakang, menatap 28 orang, dan berkata dengan putus asa, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Sekarang saya mengusulkan untuk pergi ke Abyss of Burial God. Saudara Huang Fu, kami semua mendengarkanmu. 28 orang berkata serempak. Di belakangnya, Cui Fan di Lingzu mencibir, 1 jam yang lalu, saya mendapat perintah Tuan Muda untuk pergi ke Abyss of the Burial of the Gods untuk memeriksa penyebab kematian kakak senior King Yang dan yang lainnya. Abyss? Hahaha. Hanya apa yang aku inginkan. Pada saat yang sama, di timur laut pintu masuk ke God Burying Abyss, di antara pegunungan yang jauhnya 1 juta mil, lampu pedang tebal dan besar, disertai dengan kata-kata kasar yang tak ada habisnya. Sekelompok orang yang tidak terpengaruh ingin membunuh Ben Zenzhen. Neneknya harus memaksa Lao Su menggunakan helikopter dan membunuhku. Ledakan. Bum-bum. Apa? Meluangkan. Kerikil terciprat, pepohonan pecah berkeping-keping, dan 10 murid sekte abadi-abadi dibombardir oleh cahaya pedang menjadi 10 kabut darah di tengah jeritan dan memohon belas kasihan. Di pegunungan yang hancur, yang terkuat di pintu bagian dalam garis Feng Lei, Tukau Jun Luren, Agung memegang pisau dapur, membantai musuh sampai mati. Dalam uji coba tanah abadi ini, hanya ada 50 orang di garis Feng Lei. Sebelum memasuki tanah abadi, Luren merencanakan tempat pertemuan dan memimpin 49 murid Feng Lei menuju Abyss of the Burial God. Anehnya, Luren mungkin beruntung melawan langit. Dia membawa 49 murid sepanjang jalan, kecuali ketika melewati rawa, hanya 1 yang dimakan hidup-hidup oleh monster yang bersembunyi di rawa, dan itu berlangsung hampir 3 kali di sini. Selama sebulan, Leng tidak menghadapi musuh. Beberapa saat yang lalu,
Saya bertemu 10 murid dari Sekte Abadi-Abadi, yang juga dibunuh olehnya memegang senjata harta karun kelas tinggi dari pisau dapur atribut guntur. Kakak senior Lu perkasa. Kakak senior Lu, kamu hanyalah pria yang bukan pria baik. Itu benar, kakak senior kita Lu terlalu kuat. Dia memusnahkan musuh pada pukul 3 atau 8. Petik 2 petik 2. Penyembahan pujian para murid bergema di telinganya. Luren memegang pisau dapur, menunjuk ke arah para murid, dan mengutuk, kamu luar biasa, pamanmu. Saya sangat luar biasa, mengapa dia tidak berhasil masuk ke 8 besar peringkat Wolong? Tolong menyanjung, bisakah kamu tidak terlalu palsu? Tidakkah kamu melihat bahwa 10 orang tadi tidak populer? Hehehehe, tapi kamu bisa memujiku pada sesuatu yang lain, seperti Yusulin Feng. Kamu bisa memiliki benda yang luar biasa atau apapun. Mendengar ini, semua murid terkejut, dan wajah mereka tercengang. Pada saat ini, tiba-tiba, tawa gelap bergulir seperti guntur. Jatuh dari langit, orang gemuk yang mati, karena Anda mengatakan bahwa 10 orang yang membunuh kita tidak ada di sungai, apakah Anda mengomentari masuknya saya? Lanskap kematian, bunuh aku. Tiba-tiba, di langit gemetar, sebuah gulungan ditembak jatuh dari tangan seorang murid muda abadi-abadi di langit. Tiba-tiba, gulungan itu terbuka, seperti gambar gunung dan sungai. Saat gulungan ini dibuka, cahaya hitam meluap, dan puncak gunung hitam setinggi 10 meter di atasnya, seolah-olah hidup, memisahkan diri dari gulungan itu, dan tiba-tiba menjadi gunung setinggi ribuan meter. Berdengung. Di gunung hitam, kekuatan kematian yang tak berujung dan besar melonjak, dengan kekosongan yang retak, di celah-celah padat di ruang angkasa, 49 orang seperti Luren di pegunungan tiba-tiba ditekan. Bab 443 Penyelamatan. Sebelum gunung kematian tiba, Luren merasakan kekuatan yang tak tertahankan, dan segera meraung, lari. Tajam, tubuh gemuk Luren tiba-tiba jatuh ke tanah, meringkuk menjadi bola, dan kekuatan spiritualnya yang melonjak dipadatkan menjadi beberapa bagian gigi bergerigi tajam, membawa pasir dan debu yang menggelinding, dan menghantam dasar gunung dengan kecepatan air pasang. Bum-bum, tubuhnya berguling-guling di gunung, seperti roda gigi yang tidak bisa dihancurkan, dengan cepat menembus dasar gunung. Setelah muncul di ujung gunung yang berjarak 1000 meter, dia menginjak tanah dan mengorbankan perahu roh. Setelah menjarah perahu roh dengan kepala dan wajah abu-abu, dia mengeluarkan suara jeritan datang dari belakang. Apa? Tidak, saudara Lu, ingatlah untuk membalaskan dendam kita. Kakak Lu, lari. Petik 2 petik 2. Ada teriakan dan interupsi tiba-tiba. Luren di perahu roh tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan yang tak terlupakan dan menyedihkan. Tapi melihat gunung ribuan meter jauhnya, tempat saya berhenti sesaat sebelumnya ditempati oleh Gunung Kematian. Di sekitar Gunung Kematian, hanya 6 murid yang lolos dari penindasan gunung yang terbaring tak bergerak pada saat ini. Di rerumputan, semua dipenggal. Pria muda tampan dengan hidung bengkok di Eternal Xianzong, memegang pedang terbang berdarah, menunjuk ke Luren, dan berkata dengan gembira, lari dengan sangat cepat, tetapi saya ingin melihat di mana Anda dapat melarikan diri. Orang ini, bernama Tuoba Jin Ge, adalah keberadaan peringkat ke-6 di antara murid-murid dalam dari Sekte Abadi-Abadi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan sekte peri abadi, cicit dari seorang leluhur. Nenek moyang ini sangat mencintai Tuoba Jin Ge. Meskipun dia tahu bahwa biksu ranah jiwa janin hanya bisa mengerahkan kekuatan paling banyak 30% dari senjata sub penguasa yang lebih rendah, dia masih menganugerahkan Tuoba Jin Ge dengan beberapa senjata sub bernilai yang lebih rendah untuk pertahanan diri. Dapat dikatakan bahwa Tuoba Jin Ge penuh dengan harta, itu tidak berlebihan. Pada saat ini, Tuoba Jin Ge tampak seperti tikus opera kucing, menatap Luren, yang sudah menangis. Dengan lambaian tangan kanannya, atribut pegunungan kematian di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat ke gulungan yang tergantung di atas kepalanya. Di belakangnya, mayat 42 murid dari garis Feng Lei telah dihancurkan menjadi bentuk manusia. Cek Gading, babi gendut, lihat teman sekamarmu, itu kematian yang mengerikan. Tuoba Jin Ge menggoda. Kail elang itu bodoh, ada semacam kamu melaporkan namamu, kakekmu, aku akan membunuhmu sendiri. Luren meraung dengan mata merah. Meskipun dia biasanya terlihat mengoceh dan menggoda, dia memiliki hati yang baik. Dia menyaksikan pintu yang sama dihancurkan sampai mati, dan dia sangat sedih.
Oh, itu membuatku takut. Setengah mati. Tuoba Jinge membuat lelucon yang memalukan, tiba-tiba menunjukkan niat membunuh, hanya karena kamu tidak pantas untuk mengetahui namaku. Kamu harus mati hari ini. Om, cincin Tuoba Jinge Qiankun melintas, perahu roh senjata subdaulat tingkat rendah, saat itu muncul dari atas kepalanya, hati Luren terpana, dan dia buru-buru mengarahkan perahu roh senjata harta karun kelas atas menuju Gat Burial abis jutaan mil jauhnya. Cepat pergi ke arah. Memanggil. Tuoba Jinge menjarah perahu roh dan mengejar Luren. Karena dia paling kekurangan senjata sihir, dia membuang rampasan setelah kematian murid Vena Angin dan Guntur. Tuoba Jinge mengendarai perahu roh untuk mengejar Luren, dan menemukan bahwa dia tidak dapat mengejar Luren. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, babi mati ini, sebenarnya menggunakan perahu roh harta karun terbaik. Tapi tidak apa-apa, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Seperti semua orang tahu, pembudidaya alam jiwa janin hanya dapat mengerahkan kekuatan 10% dari harta terbaik. Meskipun perahu roh yang dikendalikan oleh Tuoba Jinge adalah perangkat subpenguasa tingkat rendah, setelah diaktifkan dengan batu roh terbaik, ia dapat melakukan perjalanan 600.000 mil sehari dengan kecepatan tercepat, melebihi perjalanan harian 500.000 li dari harta terbaik. Meskipun Tuoba Jinge dapat meningkatkan kecepatannya hingga 600.000 mil sehari, dia tidak berani melakukannya. Karena dengan alam jiwa janinnya, alam kesempurnaan besar, dia tidak bisa mengendalikan kecepatan secepat itu sama sekali. Begitu dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim di pegunungan, dia akan mencapai puncak yang tinggi. Di bawah dampak besar itu, Tuoba Jinge mati atau terluka. Karena itu, Tuoba Jinge tidak bisa mengambil risiko kehilangan kendali dan memburu Luren. Dia hanya bisa mengendalikan perahu roh dengan kesadaran spiritualnya dan mengejar Luren. 2 hari kemudian, Chen Xi. Di selokan dewa yang terkubur, Sue Zian menunjukkan 3 poin niat membunuh di matanya yang indah, 7 poin kesedihan, kakak ipar, sudah 9 hari, dan tidak ada yang terlihat. Aku benar-benar ingin pergi mencari murid-murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi, dan membalas murid-murid 5 jiwaku yang mati. Sue Zian tahu bahwa Tan Yun tidak peduli dengan hidup atau mati para murid 5 jiwa, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid dari 5 jiwa, dan dia sedih ketika memikirkan kematian tragis teman-temannya. Ketika Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba Sangguan Bingbing berkata, seseorang datang di langit di sebelah kiri. Tan Yun dan yang lainnya melihat ke atas, tetapi melihat 2 kelompok titik cahaya, satu di depan dan satu di belakang, yang berlari kencang ke arahnya, meningkat dengan cepat. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia menemukan bahwa perahu roh di depannya telah diserang oleh semacam kekuatan, penuh lubang dan retakan besar. Pada saat ini, di perahu roh yang sepertinya akan hancur kapan saja, Luren, berkeringat deras, memiliki keputusasaan yang dalam di matanya. Karena dalam 2 hari terakhir, Tuoba Jinge mengendarai perahu roh untuk mengejar, sambil berkumpul bersama untuk mengorbankan beberapa jenis senjata ajaib, membombardir perahu roh Luren. Selama 2 hari penuh, perahu roh Luren dibombardir tanpa bisa dikenali, dan tampaknya terkoyak. Dalam 2 hari terakhir, Luren telah menghabiskan beberapa hari terakhir dalam ketakutan. Cucu kura-kura hidung kait, jika kamu tidak mengandalkan senjata ajaib, pisau sialanku, seperti tukang daging anjing, memotongmu dan memasaknya. Luren sangat marah. Cucu penyu berhidung elang. Di bagian belakang perahu roh, hidung Tuoba Jinge bengkok, aku akan menangkapmu, dan merobek mulutmu dulu. Kalau begitu biarkan babi gemukmu mati. Ding jiwa Lingming kuno, berikan padaku. Tuoba Jinge melambaikan tangan kanannya ke arah depan udara, dan tiba-tiba, sebotol sinar cahaya berwarna-warni meledak dari manset, berubah dari kekosongan menjadi tripod raksasa berwarna-warni. Boom, boom, boom. Suara merdu seperti langkah raksasa kuno meletus dari kuali. Tiba-tiba, lingkaran gelombang suara seperti gelombang tak terlihat, menyebar dari kuali dengan kecepatan cahaya, dan langsung menyapu tubuh Luren. Ledakan. Tiba-tiba, Luren mengalami sakit kepala yang hebat, dan rasa pusing yang sangat kuat, seperti jurang maut, menelan kesadarannya dan memusnahkan jiwanya. Apa? Lu Chen menggigit ujung lidahnya, fitur wajahnya bengkok, dan gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, dan matanya. Sulit membayangkan betapa tersiksanya dia. Dengan kesadaran yang lemah, dia mengendarai perahu roh untuk berpacu menuju pintu masuk Gat Burying Abyss. Karena pemusnahan jiwanya,
Perahu roh yang dikendalikan oleh indera spiritualnya seperti tubuhnya yang gemetar di langit, berdengung dan gemetar. Babi mati, aku akan melihat kemana kamu pergi sekarang. Sementara Tuoba Jinge menyeringai, dia mendorong tangan kanannya ke udara, dan segera, tripod jiwa roh kuno di kehampaan menembus kehampaan, dengan keras mengenai perahu roh Luren. Bang! Wow! Perahu roh yang sudah retak meledak dari langit dengan suara yang memekakkan telinga. Luren, putus asa, jatuh ke pintu masuk Gat Burial Abyss. Tuoba Jinge melompat turun dari perahu roh, memegang pedang terbang dari senjata subdaulat tingkat rendah, dan membawa cahaya pedang, dia memotong kaki Luren. Om! Pada saat itu, Tan Yun naik ke langit seperti hantu dengan kabut hitam, melingkarkan lengan kanannya di sekitar Luren, dan tiba-tiba mendorong tangan kirinya ke langit. Pada saat itu, nyala es Hongmeng setinggi 6 kaki bergegas menuju Tuoba Jinge. Bab 444, membunuh itu seperti menyembelih seekor anjing. Menghadapi Tan Yun yang tiba-tiba menembak, Tuoba Jinge lengah, dan Hongmeng Bingyan langsung menyelimutinya. Tidak, Tuoba Jinge mengucapkan tangisan tragis di dalam api es Hongmeng. Terlihat jelas bahwa wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya tertutup lapisan es biru muda dalam sekejap. Ketika dia penuh energi spiritual dan melarikan diri dari api Hongmeng, es setengah inci di belakangnya, dengan kulit berdaging, jatuh di celah-celah. Pada saat ini, tidak ada kulit berdaging di wajahnya dan bahkan seluruh tubuhnya, hanya daging berdarah yang tersisa. Saudara Jun, bawa Luren. Lengan kanan Tan Yun menjatuhkan Luren, yang hampir pingsan, ke dalam kehampaan. Sebelum dia mendarat, Jun Buping melompat tinggi dari kabut hitam dan menangkap Luren. Mata Dewa Hongmeng. Langkah Dewa Hongmeng. Api Hongmeng. Dalam kehampaan, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius, tubuhnya berkedip ke arah kehampaan, dan telapak tangan kanannya terdorong ke arah Tuoba Jinge. Dalam sekejap, nyala api Magnificent Flame setinggi 12 meter, Tuoba Jinge yang berdarah dengan gigi dan cakarnya, terbang. Tan Yun mampu mengendalikannya dengan mudah. Bagi Tuoba Jinge, murid surgawi Hongmeng dari kultivator tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa tidak terpengaruh. Jelas, jiwanya tidak jauh lebih lemah dari Tan Yun. Armor kematian Kai. Tan Yun, aku akan membunuhmu hari ini. Ketika Tuoba Jinge meraung, di tubuhnya yang berdarah, satu set armor gelap yang memancarkan kekuatan kematian tiba-tiba berubah menjadi armor kedap udara. Bahkan jika api Hongmeng yang cukup untuk membakar harta karun terbaik menjadi ketiadaan, baju besinya masih utuh. Perangkat subkhusus yang lebih rendah. Tan Yun cukup terkejut. Sejak awal, Tan Yun menemukan bahwa tidak hanya perahu roh yang dikendarai Tuoba Jinge adalah senjata sub penguasa tingkat rendah, bahkan tripod jiwa roh kuno yang baru saja menyerang Luren dan pedang terbang di tangannya juga rendah, senjata sub kedaulatan kelas. Hahaha, Dute adalah senjata sub sovereign tingkat rendah. Aku bilang identitasmu tidak boleh sederhana, kan? Tan Yun menawarkan pedang terbang, menginjak pedang terbang yang tergantung di udara, melihat sejauh 200 meter, Tuoba Jinge yang sama menawarkan pedang terbang. Tan Yun terkejut untuk sementara waktu, kawan, pedang terbang di bawah kaki orang ini juga merupakan senjata sub penguasa tingkat rendah. Tan Yun, jangan pedulikan identitasku, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sudah mati hari ini. Tuoba Jinge berkata, meraung, kuali jiwa Ling Ming kuno. Om, boom, boom, boom. Ruang membengkak seperti lapisan air, dan suara merdu seperti langkah raksasa kuno meletus dari kuali raksasa di kehampaan. Tiba-tiba, lingkaran gelombang suara jatuh dari langit seperti gelombang tak terlihat, dan langsung menyelimuti Tan Yun. Dihadapkan dengan kekuatan Ling Ling Sol Ding kuno, 3 jiwa dan 7 jiwa jauh di dalam pikiran Tan Yun kembali normal setelah hanya terkejut. Apakah kamu ingin membunuhku karena kemampuan ini? Tan Yun menginjak pedang terbang, dan seringai di sudut mulutnya. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Tuoba melebar. Dia tahu bahwa meskipun wilayahnya rendah, dia hanya bisa mengerahkan 30% dari kekuatan kuali jiwa Ling Ming kuno, tetapi kekuatan 30% ini cukup untuk menyebabkan jiwa pembudidaya tingkat kedua di alam pemurnian jiwa menderita kerusakan berat. Dan sekarang, Tan Yun bahkan tidak bergerak. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mengandung kengerian di hatinya, Tuoba Jinge, Lim Raung, gunung dan sungai kematian, beri aku penindasan. Om, cincin Tuoba Jinge Qiankun melintas, dan kemudian langit bergetar, sebuah gulungan muncul dari cincin Qiankun,
dan gulungan itu menyebar di langit, seperti gambar gunung dan sungai. Tiba-tiba, cahaya hitam meluap di dalam gulungan itu, dan puncak gunung hitam setinggi 1 kaki, seolah-olah menjadi hidup, memisahkan diri dari gulungan itu, dan tiba-tiba menjadi gunung setinggi 1.000 meter. Berdengung. Di gunung hitam, kekuatan kematian yang tak berujung dan besar melonjak, dengan kekosongan yang retak, di celah ruang yang padat, itu dengan keras menghantam ke arah Tan Yun. Kandang kematian bunuh. Pada saat yang sama, Tuoba Jin-ge, mengenakan baju besi kematian, mencubit taktik dari dadanya dengan tangan kirinya, dan memutar pergelangan tangan kanannya dengan sangat cepat. Dalam sekejap, cahaya pedang hitam sepanjang puluhan meter muncul dari Tan Yun ke segala arah. Mencekik ke arah Tan Yun dengan ganas. Rasa krisis meletus dari hati Tan Yun. Dia menilai bahwa meskipun dia bisa menahan pencekikan kandang kematian, dia pasti akan terluka jika dia tidak menggunakan pedang ilahi Hong Meng Tu. Oke, karena kamu punya banyak senjata ajaib, maka Lao Su akan membiarkan kamu melihat senjata ajaibku. Aku tidak akan menemanimu bermain perlahan. Tan Yun tiba-tiba berbisik, pria besar, aku ingin hidup. Mengaum. Dengan auman singa yang tercengang, naga emas dan singa, seperti kilat emas setinggi 200 kaki, melesat keluar dari kabut hitam dan membubung ke langit. Sayap kanan yang tajam dengan keras menghancurkan sangkar kematian dan mengangkat kaki depannya yang besar, dicetak di puncak raksasa ribuan kaki yang ditekan oleh Tan Yun. Ledakan. Ledakan. Pegunungan Wuhei langsung tertutup retakan. Setelah ditendang oleh naga emas dan singa sejauh ratusan kaki, itu meledak dan berubah menjadi puing-puing. Saat gunung kematian meledak, segera, gulungan yang melayang di atas kepala Tuoba Jinge tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya dan jatuh bersama angin. Apa-apaan ini? Itu bahkan menghancurkan 2 senjata ajaib Subsun. Tuoba Jinge berteriak ngeri, menginjak pedang terbang, dan melesat ke arah roh mengambang di langit, mencoba melarikan diri dengan perahu roh dan melarikan diri. Mengaum. Tiba-tiba, raungan terdengar dari langit di atas kepalanya. Tuoba Jinge berhenti, mengangkat kepalanya, wajahnya pucat. Namun, pada titik tertentu, naga emas dan singa telah ditangguhkan di atas kepalanya, membuka mulut mereka. Tan Yun, kamu membiarkannya menyelamatkanku, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan membiarkan leluhurku yang agung membalasmu. Tuoba Jinge menatap Tan Yun dengan memohon, dan berkata dengan panik, tolong. Naik, Gaosu. Hahaha, lumayan. Aku beruntung hari ini dan bertemu dengan cicit dari peringkat tinggi Eternal Xianzong. Tidak heran senjata sihirmu semuanya adalah sub-senior kelas rendah. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Ya, benar, Tan Yun, apa yang kamu katakan, leluhurku yang hebat adalah tingkat tinggi dari sekte abadi-abadi kita, selama kamu melepaskanku, aku akan membiarkan leluhurku memberimu kelas menengah subperangkat berdaulat. Tanpa menunggu Tuoba Jinge selesai, Lu Ren, yang mendapatkan kembali kewarasannya di bawah, berteriak, Saudara Tan, jangan berjanji padanya. Dia membunuh 48 keluarga Feng Lei saya 2 hari yang lalu. Bisakah Anda menangkapnya dan menyerahkannya kepada saya? Iya, mata Tan Yun dingin, pria besar, selamatkan nyawanya. Mengaum. Saat naga emas dan singa dewa mengaum, sayap kanan menamparkan Tuoba Jinge dengan suara melolong. Wow, armor kematian di Tuoba Jinge, terkoyak, Tuoba Jinge yang tidak lengkap, dengan teriakan seperti meteor, jatuh ke tanah. Dia menyemburkan darah, tubuhnya berkedut, matanya berangsur-angsur berkurang. Pada saat ini, Lu Ren memegang pisau dapur dan berayun ke arah Tuoba Jinge langkah demi langkah. Memikirkan kematian tragis dari pintu yang sama, setiap kali dia mengambil langkah, niat membunuhnya menjadi kuat. Dia ingin melakukan apa yang dia katakan, seperti menyembelih seekor anjing, membantai Tuoba Jingo. Bab 445 penuh dengan keraguan. Tidak, jangan bunuh aku. Tuoba Jinge mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan menangis dengan lemah, kakek gendut, aku salah. Tolong jangan bunuh aku benar-benar tidak ingin mati. Lu Ren membungkuk, menjambak rambut Tuoba Jinge dengan tangan kirinya, menarik kepalanya ke atas, dan meraung, kamu tidak ingin mati. Ibu wajib militer, apakah 48 orang yang dibunuh olehmu, apakah mereka ingin mati? Mati. Pompa. Lu Ren mengangkat pisau dapur dengan tangan kanannya dan memotong bahu kanan Tuoba Jinge, dan seluruh lengannya yang patah jatuh ke tanah. Ah! Sakit. Tuoba Jinge menangis serak, kakek gendut, jangan bunuh aku.
Sungguh? Aku tidak berbohong padamu, leluhurku adalah sekte abadi-abadi tingkat tinggi. Kau membunuhku, leluhurku harus aku tidak akan membiarkanmu pergilah. Wow, selama kamu tidak membunuhku, leluhurku akan berterima kasih lagi. Sungguh aku tidak berbohong padamu, leluhurku paling mencintaiku. Mendengar ini, Luren memikirkan 48 orang yang telah meninggal secara tragis. Dia tertawa sedih, saudaraku, Luren, aku minta maaf padamu, aku tidak bisa melindungimu. Aku akan membunuh si pembunuh dan membalaskan dendammu. Aku harap kamu bisa beristirahat dalam damai dengan roh surga. Melihat bahwa Luren tidak mau menghindar, Tuoba Jinge mengeluarkan raungan sekarat, Det Fati, dan Tan Yun, dengar, bunuh aku, cepat atau lambat kamu akan mati. Nenek moyangku yang hebat akan membunuh kalian semua untuk pemakamanku. Pada saat ini, Tan Yun memandang Tuoba Jinge dan tiba-tiba berkata, siapa namamu, dan siapa nama Gaosumu? Tuoba Jinge sangat gembira, berpikir bahwa ancamannya berhasil. Dia berkata dengan jelas, nama saya Tuoba Jinge, dan leluhur saya adalah Tuoba Wuliang. Tan Yun biarkan saya pergi, dan saya berjanji kepada leluhur saya untuk berterima kasih. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Tan Yunpi tersenyum dan berkata tanpa senyum, kamu tidak perlu bersumpah, aku yakin itu. Terima kasih, Kakak Tan. Setelah Tuoba Jinge berkata, Luren menatap Tan Yun dengan enggan, apakah kamu benar-benar tidak membunuhnya? Bunuh? Tentu saja aku ingin membunuh. Tan Yun mengangkat bahu, aku hanya tahu apa nama leluhurnya. Menghadapi godaan itu, Tuoba Jinge langsung jatuh dari surga ke neraka. Tan Yun, kamu harus mati. Saya tidak tahu apakah saya harus mati, tetapi saya tahu, Anda tidak boleh berakhir dengan baik. Tan Yun mencibir. Tan Yun, aku. Begitu Tuoba Jinge baru saja membuka mulutnya, Luren meraung, apa aku ini? Ledakan. Luren menghancurkan mulut Tuoba Jinge dengan gagang pisau. Segera, pisau dapur dengan percikan darah memotong leher Tuoba Jinge, dan yang lain memotong kepala Tuoba Jinge. Ketika Tan Yun memberi isyarat, cincin semesta pada mayat tanpa kepala itu terbang menjauh dari jari-jarinya dan membawanya ke tangan Tan Yun. Tan Yun melihat cincin Qiankun yang dibuat dengan indah dengan beberapa awan yang tertulis, dan berbisik, hehe, bahkan cincin Qiankun adalah perangkat sub penguasa tingkat rendah. Tan Yun mengendalikan indera spiritualnya ke dalam cincin semesta, dan menemukan bahwa ada juga tombak yang dicat Fangtian dengan atribut kematian Sub-Zun yang lebih rendah, dan pedang terbang dengan atribut kematian dari Sub-Zun, dan 100.000 batu roh terbaik. Hai. Sementara Tan Yun melambaikan tangannya, Tuoba Jinge baru saja memegang pedang terbang dari atribut kematian sub-tempat yang lebih rendah, dan dengan pedang terbang dari atribut kematian sub-tempat yang lebih rendah yang baru saja terbang dengan pedang kerajaannya, mereka membubung dari tanah ke dalam cincin alam semesta. Setelah itu, Tan Yun melepas cincin semesta dan mengenakan cincin semesta Tuoba Jinge. Sebelum cincin Qiankun Tan Yun hanyalah senjata spiritual tingkat rendah, ruang penyimpanannya hanya puluhan meter, sedangkan cincin Qiankun perangkat sub penguasa tingkat rendah memiliki ruang penyimpanan ribuan meter. Ada semua jenis area penyimpanan di dalamnya. Bagi Tan Yun, keuntungan terbesar hari ini adalah cincin alam semesta sub-Zun Qi tingkat rendah ini. Adapun dua pedang terbang sub penguasa tingkat rendah dengan atribut kematian, karena itu adalah pedang terbang pria, mereka tidak cocok untuk Mu Mengqi. Selain itu, Mu Mengqi tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya setelah menggunakannya. Oleh karena itu, Tan Yun menyimpan pedang terbangnya terlebih dahulu dan memberikannya kemudian, rakyat. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, tubuh tanpa kepala dan pemenggalan kepala Tuoba Jinge meledak, tanpa meninggalkan tulang. Tan Yun menepuk pundak Luren, kamu tidak bisa kembali dari kematian, jangan sedih, jika kamu ingin balas dendam, maka bergembiralah dan bunuh musuh bersamaku. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju Abyss of Burial God. Tan Yun. Suara Luren datang dari belakang telinganya. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat Luren berlutut ke arahnya, terima kasih atas bantuanmu. Mulai sekarang, aku akan melewati api dan air dimanapun aku dibutuhkan lagi. Wow, sosok Tan Yun berkedip, dan dia buru-buru mendukung Luren, tidak perlu sopan. Tolong bangun. Tan Yun menyelamatkan orang karena dua alasan. Pertama, selama murid Huang Fu Shengzong yang tidak membencinya, dia akan menyelamatkannya.
Tan Yun tidak akan mengabaikan kehidupan jika dia mampu. Kedua, meskipun Tan Yun tidak ingin membayar orang, jika dia bisa menyelamatkan orang dan membeli hati orang, mengapa tidak melakukannya? Tan Yun tahu bahwa waktu untuk mengolah kekuatannya sendiri belum matang. Namun, sebelum ketidakdewasaan, beli beberapa jenius dengan kualifikasi terbaik, orang-orang ini akan menjadi bantuan balas dendam mereka sendiri. Lagi pula, saya akan menghadapi banyak hal di masa depan, tidak mungkin menghabiskan waktu dan melakukannya sendiri. Ayo pergi, kami akan terus menyergap dan menyambut Anda untuk bergabung. Tan Yun tersenyum tulus. Oke, Luren melambaikan pisau dapur dengan tangan kanannya, wajahnya menonjol, garang seperti tukang daging. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam kabut gelap Gat Burying Abyss bersama-sama, bersembunyi diam-diam di selokan. Luren tercengang saat melihat Sangguan Bingbing. Jelas, dia tidak berharap melihat Jun Buping dan Sangguan Bingbing di sini. Kemudian, Jun Buping menyelamatkan Tan Yun dan Bingbing, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, serta prinsip tiga larangan menyelamatkan Tan Yun, dan memberitahu Luren. Naga emas dan singa masih seukuran kucing, bersembunyi di selokan di belakang Tan Yun, dengan sepasang kepala kecil memandang ke dalam jurang yang gelap dan berkabut. Pada saat yang sama, di lembah yang tenang, Li Miaoxin memasuki gua dengan ekspresi serius, menatap Ruyan Chen, yang wajahnya tidak yakin, dan berkata, Tuan Muda, baru saja, token identitas Tuoba Jin Ge rusak. Wow, Ruyan Chen tiba-tiba berdiri, dengan keterkejutan di matanya, apa? Tuoba Jin Ge memiliki biksu ranah jiwa janin, dan dia juga mati. Ya, Tuan Muda, Li Miaoxin memikirkan kematian Tuoba Jinge, sedikit ngeri, seolah ada sepasang mata maut yang menatapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ruyan Chen mengerutkan kening, penuh keraguan, mungkinkah para murid Huang Fu Shengzong terbunuh? Tapi seharusnya tidak, para murid Huang Fu Shengzong tidak perlu khawatir kecuali Tan Yun. Tuan Muda, sebenarnya, Tuoba Jin Ge sudah mati, tetapi saya mendengar bahwa leluhurnya yang agung masih ingin dia terlibat dalam kandidat penguasa. Li Miaoxin berkata, ya, Ruyan Chen mengangguk dan berkata, saya tidak khawatir tentang ini. Saya hanya merasa begitu banyak orang telah meninggal di sekte saya, yang agak aneh. Miaoxin, berapa banyak orang yang masih hidup di dalam muridku? Mendengar ini, Li Miao menghela nafas dengan sungguh-sungguh, 2.000 orang di sekte kami yang berpartisipasi dalam persidangan sekarang telah meninggal dari 634, yang merupakan jumlah kematian tertinggi dalam hampir 10.000 tahun. Bab 446 tidak tersisa. Yah, aku tahu. Ruyan Chen mengangkat tangannya dan meremas alisnya, dan bertanya, apakah Namong Yukin sudah kembali? Aku baru saja bertanya, dia belum kembali. Li Miaoxin berkata dengan jujur, orang-orang di Istana Abadi juga sangat cemas. Ruyan Chen kesal dan berkata, pelacur ini telah pergi selama 12 hari dan belum kembali. Ini benar-benar menjengkelkan. Matahari dan bulan bergantian, 3 hari kemudian, matahari terbit-terbit. Sebuah perahu roh terbang turun di lembah, dan Namong Yukin menyapu perahu roh itu dan berjalan menuju gua. Selama periode waktu ini, dia tetap diam di air terjun. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu selama periode tersebut. Pada saat ini, dia seperti angin musim semi, dan dia penuh semangat. Di wajah dingin dan cantik yang ribuan mil jauhnya, dia tidak terlalu melankolis. Lebih tidak bersalah. Wanita suci, kamu kembali, kami. Khawatir setengah mati. Zhao Siguang, Liu Danwen, Cao Xiong, dan Jiang Rou, yang sedang menunggu di luar istana gua Namong Yukin, merasa lega. Namong Yukin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, bukankah aku kembali dengan baik? Hari-hari ini, aku hanya keluar untuk mengambil napas, dan itu membuat kalian semua takut. Melihat Namong Yukin, mereka berempat terkejut. Dalam ingatan mereka, ini adalah pertama kalinya Namong Yukin tertawa selama bertahun-tahun. Mereka berempat memandang Namong Yukin yang dalam suasana hati yang baik, dan segera menjadi ragu-ragu untuk berbicara. Mereka tidak ingin memberitahu situasi saat ini dari para murid persidangan Shenhun Xiangong, yang menarik minat Namong Yukin. Namong Yukin melihat ekspresi mereka berempat, dan mengangkat alisnya, ada apa? Kembalilah ke orang suci, ada kabar buruk. Jiang Rou berbisik, apakah ada berita? Namong Yukin berkata, melangkah ke rumah gua selangkah demi selangkah. Setelah mereka berempat memasuki gua, mata Jiang Rumei penuh dengan air mata,
Dan dia tersedak dan berkata, kembalilah ke orang suci. Dalam waktu setengah bulan setelah Anda tidak lagi di sana, saya menemukan bahwa tanda identitas istana saya murid telah mematahkan 890 rekan itu tidak disengaja. Apa yang kamu bicarakan? Begitu banyak orang telah meninggal. Senyum Nangong Yukin menghilang, dan niat membunuh yang tersembunyi tiba-tiba keluar dari matanya yang indah. Katakan, apa yang terjadi? Jiang Rou dengan jujur berkata, kembali ke orang suci, 423 orang seperti Yuan Silang, Jia Kuang dan lainnya yang menyergap di pintu masuk Gat Burying Abyss 12 hari yang lalu, dan lebih dari 400 orang dari Eternal Xianzong menjaga dewa mengubur Kenian, hampir semuanya dalam waktu singkat kematian. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Kemudian, 467 orang lagi meninggal. 12 hari yang lalu, Tuan Muda Ruyan datang menemuimu. Dia berkata bahwa setelah kamu kembali, dia akan membiarkanmu pergi dan menemukannya. Mendengar itu, kemarahan Nangong Yukin bisa dibayangkan. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang akan mati setelah hanya 3 bulan persidangan. Baiklah, saya mengerti. Nangong Yukin menarik napas dalam-dalam, memandang Cao Xiong, dan memerintahkan, pergi beritahu Ruyan Chen dan biarkan dia melihatku. Itu orang suci. Cao Xiong membungkuk keluar dari gua dan kembali dengan Ruyan Chen dalam waktu singkat. Nona suci, saya belum melihat Anda selama setengah bulan. Tuan Muda sangat khawatir tentang keselamatan Anda. Sekarang melihat Anda kembali dengan selamat, Tuan Muda merasa lega. Ruyan Chen selalu terlihat sopan di depan Nangong Yukin. Tuan Muda Lao Ruyan khawatir. Nangong Yukin mengerutkan kening, mari kita bicara, orang-orang kita telah mati begitu banyak, bagaimana menurutmu? Ruyan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, 12 hari yang lalu, lebih dari 800 orang meninggal dalam satu hari untuk Anda dan saya. Menurut penilaian saya, seharusnya mereka diserang oleh monster kuat dalam proses penyergapan murid-murid Huang Fu Shengzong, serangan. Mulai sekarang, kita dapat melihat bahwa persidangan Gat Burying Abyss penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Kemudian, saya memerintahkan Cui Fan untuk membawa orang ke jurang pemakaman para dewa untuk mengetahui penyebab kematian lebih dari 800 orang. Menurut perhitungan waktu, Cui Fan akan mencapai jurang pemakaman para dewa besok. Kami mungkin juga menunggu dengan sabar selama beberapa hari untuk melihat petunjuk apa yang akan ditemukan di pihak Cui Fan, dan kemudian kami akan mempertimbangkan jangka panjangnya. Setelah mendengar ini, Nangong Yukin mencibir, rencana jangka panjang. Tuan Muda Ruyan, tempat ini hanya 150.000 mil jauhnya. Dari Gat Burying Abyss, kurang dari 1 hari perjalanan. Orang-orang kami telah mati begitu lama. Apakah Anda takut mati sampai tingkat seperti itu? Tidak ingin pergi dan lihat sendiri. Lihat, kata-kata Nangong Yukin penuh dengan penghinaan, dan berbalik untuk berjalan di luar gua. Santo, kamu tidak bisa pergi. Jiang Rou buru-buru berdiri di depan Nangong Yukin. Minggir, Nangong Yukin berkata tanpa ragu. Berdebar, Jiang Rou berlutut di tanah dalam ketakutan, wanita suci, sebelum persidangan, penguasa istana telah menjelaskan bahwa Anda tidak diperbolehkan mempertaruhkan nyawa Anda. Minggir, suara Nangong Yukin menjadi sedikit dingin saat dia memikirkan rekannya yang sudah meninggal. Plop, plop, plop. Zhao Siguang, Liu Danwen, dan Gao Xiong segera berlutut berdampingan dengan Jiang Rou. Perawan suci, kata pemilik istana, kamu akan menjadi pemilik istana di masa depan. Tuan istana meminta Anda untuk berpartisipasi dalam persidangan ini, hanya untuk Anda berurusan dengan murid-murid Huang Fu Shengzong, dan itu tidak berarti Anda diizinkan memasuki jurang dewa yang terkubur untuk menjelajahi harta karun. Ya, Santo, sekarang Gat Burial Abyss berbahaya, kamu tidak bisa pergi. Sein, kamu harus pergi, kecuali kamu membunuh kami terlebih dahulu, jika tidak, selama kami masih bernafas, kami tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Gadis suci, kamu dapat mendengarkan saran Tuan Muda Ruyan, kamu menunggu dengan sabar selama beberapa hari, menunggu kabar dari teman Taois Cui abadi-abadi. Mendengar ini, Nangong Yukin menutup matanya dan akhirnya mengklik kepalanya. Seperti yang dikatakan Jiang Rou, Nangong Yukingui adalah orang suci, dan cepat atau lambat dia akan naik menjadi kepala istana. Bahkan jika ada artefak di dewa terkubur Shen Yuan, Zhu Jiyu pasti tidak, biarkan Nangong Yukin mengambil risiko. Mengambil 10.000 langkah mundur, Nangong Yukin tidak hanya santo dari istana abadi,
tetapi juga putri panjang saat ini dari dinasti Suci Nangong. Jika ada yang tidak beres, dia pasti akan mempengaruhi tubuhnya. Pada siang hari berikutnya, Huang Fu yang terluka mendengarkan angin dan mengendarai perahu roh yang membawa murid-murid jiwa suci dan rune, dan menukik turun dari langit biru menuju jurang dewa yang terkubur. Di lautan awan 30 mil jauhnya di belakangnya, Cui Fan dengan senyum ganas di wajahnya, mengendarai perahu roh, membawa lebih dari 400 murid sekte abadi-abadi, mengikutinya. Keributan dan sumpah serapah yang tak tertahankan dari para murid sekte abadi-abadi satu demi satu. Hal-hal sepele Hang Fu Seng Song, kamu tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke God Burial Abyss, kami akan mengejarnya sampai akhir. Pada saat itu, tanpa tangan kami, kamu akan dimusnahkan oleh kekuatan penghancur di jurang. 3 sekte kuno kami, selama puluhan ribu tahun, tidak pernah ada murid yang telah mencoba, dan telah menembus jutaan mil ke dalam jurang dewa yang terkubur. Hahaha, dengan kecepatan perahu rohmu, kamu bisa hidup hingga 2 atau 3 hari. Tangkap dengan tanganmu, tinggalkan mayatmu. Pada saat ini, Huang Fu menutup telinga terhadap angin, dan berlari menuju jurang dewa yang terkubur dengan ekspresi tegas. Ketika dia hendak mengendarai perahu roh ke pintu masuk God Burial Abyss, tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya, "Kakak Huang Fu, saya Tan Yun, sekarang Anda memikirkan cara untuk membawa mereka ke bawah perahu roh, dan kemudian kita bunuh mereka semua bersama-sama tanpa meninggalkan mereka." Bab 447 Membunuh di Langit. Berkeliaran di tepi hidup dan mati, Huang Fu mendengarkan angin dan mendengar kata-kata, tiba-tiba mengendarai perahu roh yang tergantung di atas pintu masuk God Burying Abyss. Kakak Huang Fu, mengapa kamu tidak melarikan diri? Apa yang kamu berhenti lakukan? Saudara Huang Fu, jalankan perahu roh dan kabur. Kita bisa hidup hari demi hari. Kakak Huang Fu, 18 murid jiwa suci yang terluka di perahu roh berteriak ketakutan. Mendengarkan angin, Huang Fu tiba-tiba melihat ke belakang, menatap murid-murid jiwa suci di perahu roh, dan dengan tegas berkata, memasuki jurang pemakaman dewa adalah kematian, dan jika Anda tidak memasukinya adalah kematian, saya memutuskan untuk melawan. Membunuh 1 musuh sudah cukup, membunuh 2 sudah cukup. Segera, 10 murid Fu Mai, yang menganggap kematian sebagai rumah, berteriak. Saudara Huang Fu, kami mendengarkanmu. Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada melarikan diri selamanya. Ya, bunuh mereka sebagai bajingan. Betapa hebatnya, kamu akan menjadi pahlawan lagi setelah 18 tahun. Perang. Melayang di telinga, suara murid Fu Mai, segera, 18 murid garis Seng Hun Yi, tidak tenang. Kakak Huang Fu, apakah kamu gila? Musuh itu kuat dan kita lemah, bagaimana kita bisa bertarung? Bagaimana cara bertarung? Apakah akan mati begitu saja? Itu benar. Saya tidak takut tidak ada kayu bakar yang tersisa di pegunungan hijau, saudara-saudara, bersedia mengikuti saya ke dalam jurang para dewa yang terkubur dan melarikan diri bersama saya. Mengikuti kata-kata seorang murid Roh Kudus, 17 murid Roh Kudus di Lingzu siap untuk bergerak, dan ingin menjatuhkan Lingzu untuk melarikan diri. Pada saat ini, mengandalkan kesinyi yang sekarat di Lingzu, memandang semua orang dengan jijik. Saya memerintahkan Anda untuk bertarung berdampingan dengan murid-murid Fu Mai. Aku memerintahkanmu untuk mendengarkan pengaturan kakak senior Huang Fu. Kematian tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah, bagaimana kamu bisa menjadi pengecut. Menghadapi omelan kesinyi, salah satu murid jiwa suci dengan benar berkata, kakak senior kepala meminta kami untuk mematuhi perintah Anda dan membiarkan Anda menghidupkan kami, jangan biarkan kami mati. Lihat apa yang telah kamu lakukan sekarang. Kami memasuki persidangan dengan total 110 orang, sekarang. Di bawah kepemimpinanmu yang tidak bertanggung jawab hanya beberapa orang ini yang akan mati. Ini semua salahmu. Oke, kamu akan mati sekarang, tetapi kamu ingin kami dikuburkan bersamamu, kamu tidak punya. Saudaraku, ikuti aku. Orang ini memimpin dalam menelusuri perahu roh, menginjak pedang terbang dan terbang menuju jurang gelap berkabut dari dewa yang terkubur. Pergilah. 17 orang yang tersisa menginjak pedang terbang satu demi satu dan mengikuti. Menghadapi kematian, di hati 18 orang, tulang belakang dan kepercayaan apa yang tidak berharga. Dalam sekejap mata, 18 orang yang melarikan diri untuk hidup mereka telah berlari melewati kepala Tan Yun. Kakak ipar, bisakah kamu membunuh atau tidak?
Di selokan, mata Suezian berkilat penuh kebencian. Hal yang sama berlaku untuk Mu Mengqi. Bahkan ketika kedua putrinya meninggal, mereka tidak bisa melupakannya. Selama kompetisi besar 9 saluran, murid jiwa suci tidak hanya ingin membunuh Tan Yun, tetapi juga ingin membunuh mereka berdua. Tentu saja kamu ingin membunuh. Tan Yun melihat ke belakang dengan mencibir, memandangi naga emas dan singa yang tergeletak di tepi selokan, dan berkata seperti nyamuk atau lalat, orang-orang besar, bunuh mereka, ingat untuk membunuh mereka lebih jauh, jangan biarkan mereka membuat suara apapun. Petik 2. Naga emas dan singa yang tertawa seperti kucing, mengangguk sedikit, berubah menjadi cahaya keemasan, melayang-layang dalam kabut hitam yang mengepul, dan mengikuti 18 murid jiwa suci yang telah melarikan diri untuk hidup mereka. Terkubur di luar jurang. Ikuti aku untuk turun dari perahu roh. Mendengar angin, Huang Fu menyapu perahu roh sambil memegang pedang terbang. Dia melihat perahu roh yang mengambang di langit, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Desir-desir. 10 murid jimat, masing-masing memegang pesona serangan di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, juga menyapu perahu roh dan berbaris dengan Huang Fu Tingfeng. Tubuh mereka gemetar sangat karena mereka takut mati. Siapa yang bisa hidup rela mati, kan? Meskipun mereka takut mati, mata mereka tetap teguh. Tidak ada yang melarikan diri seperti murid dari jiwa suci. Di langit, Cui Fan menginjak tepi perahu roh, menatap Huang Fu mendengarkan angin 11 orang, dan berkata dengan ejekan, lari. Mengapa kamu tidak lari? Berlututlah untukku, aku berjanji akan memberimu waktu yang baik, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat ini, di Lingzhou, lebih dari 400 murid Sekte Abadi-Abadi, dengan suara bulat berkata, berlututlah dan tinggalkan mayatmu. Mendengarkan angin, Huang Fu tampak seperti kematian di rumah. Seringai muncul di wajahnya yang tampan, tinta. Karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena kejam. Tiba-tiba, Cui Fan ditutupi dengan kekuatan kuno putih susu dan berbalik dengan tangan kanannya. Zhou, berteriak, bunuh seperti aku. Hancurkan mereka menjadi beberapa bagian. Membunuh. Membunuh. Petik 2 petik 2. Lebih dari 400 murid, beberapa memegang pedang panjang, pisau panjang, dan menawarkan tripod terbang, tombak ganda, dan harta lainnya serta senjata ajaib, melompat dari perahu roh, menukik ke bawah, dan membunuh 11 orang ke arah Huang Fu. Saudara membunuh. Huang Fu mendengarkan murid jimat di sebelah angin. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tiba-tiba, teriakan keras datang dari kabut hitam. Bunuh saja musuh. Ziyan, bermimpi, Jun Buping, ikut aku. Pada saat berikutnya, Tan Yun menggunakan langkah Dewa Agungnya, dan memimpin untuk berkedip menuju kehampaan. Dia melemparkan pupilnya yang megah dan hanyut. Tiba-tiba, puluhan murid Sekte Peri Abadi tampak kusam dan jatuh. Bum-bum. Tan Yun, yang menunjukkan mata luar biasa dan langkah luar biasa pada saat yang sama, berkeliaran di kehampaan seperti hantu, membanting lusinan pukulan berturut-turut. Tidak, apa, kakak Cui, tolong, kaca-kaca. Dengan setiap pukulan Tan Yun mengecam seorang murid, beberapa kepala meledak seperti semangka, beberapa peti meledak lurus, dan lusinan mayat jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, ada puluhan murid yang menatap Tan Yun, dan jatuh seperti ayam kayu yang pingsan. Buk-buk, hampir 100 murid sebelum dan sesudah mendarat, Huang Fu mendengar angin mengejar 10 murid jimat yang tidak dikenal, dan berteriak, mengapa kamu masih terpana? Bunuh denganku. 10 orang bereaksi. Itu pasti satu-satunya saudara Huang Fu yang telah berdiskusi dengan Tan Yun dan membawa musuh keluar dari perahu roh. Membunuh. Pompa engah-engah. Murid rune yang terluka, sosok mereka berkedip di tanah, dan mereka memulai pembunuhan kejam terhadap murid-murid Eternal Xianzong yang tidak sadar. Setiap kali pedang itu jatuh, seorang murid Sekte Peri Abadi dipenggal dan tubuhnya dipotong. Desir-desir. Pada saat ini, Mu Menggu, Sangguan Bingbing, Sue Ziyan, dan Jun Wuping, semua kekuatan atribut, terjalin dengan kekuatan spiritual, melonjak, berubah menjadi 4 bayangan, menginjak pedang terbang ke langit, di antara kilat, dan batu api, itu telah berubah menjadi kehampaan lebih dari 200 murid dari Sekte Abadi-Abadi yang tidak bisa cukup untuk membunuh mereka. 4 kaisar besar Huang Fu Shengzong seperti serigala ke dalam kawanan, dan jalan-jalan itu membuat kekosongan. Muncul, dan cahaya pedang besar dengan celah ruang ramping dengan kejam menelan seorang murid bernama Sekte Abadi-Abadi.
Bab 448 semuanya terbunuh. Membunuh. Luren dengan perut besar, memegang pisau dapur atribut guntur, mengikuti dari belakang. Dia menginjak pedang terbang, dan setiap kali dia mengayunkan pedang, ada cahaya bersinar dari kekuatan guntur, yang mekar dari kehampaan, dan membunuh beberapa murid sekte peri abadi hidup-hidup. Untuk sesaat, darah dalam kehampaan seperti hujan, dan mayat yang hancur jatuh ke bawah seperti batu. Udara penuh dengan kabut darah, penuh dengan bau darah yang menyengat, seolah-olah kekosongan di sisi ini dicuci oleh darah. Wow, Cui Fan terkejut, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia telah disergap, dan melihat bahwa beberapa orang di Huangfu Shengzong sama sekali bukan jenderal. Melarikan diri. Melihat situasinya tidak baik, Cui Fan menginjak pedang terbang dengan ekspresi terkejut dan melarikan diri menuju perahu roh kosong. Tinggalkan hidupku untukku. Dalam kehampaan, mata Tan Yun merah, dan matanya sudah merah. Setelah meremas leher seorang murid dengan satu tangan, dia melakukan langkah megah, berkedip. Tapi itu masih selangkah terlambat, tidak mengejar Cui Fan. Saudara laki-laki dan perempuan, lari. Cui Fan melarikan diri ke langit sambil mengendarai perahu roh, berteriak dengan ketakutan yang tersisa. Melarikan diri. Hanya dalam 3 napas, dari lebih dari 400 orang Xianzong abadi, hanya 88 orang yang selamat saat ini. 88 orang berteriak ngeri, menginjak pedang terbang, dan kekuatan spiritual mereka menyembur keluar, menembak ke segala arah, seperti bunga lotus besar, mekar dari kehampaan. Mengaum, auman singa tiba-tiba meledak, dan segera, sekelompok tenda emas dengan lengan tipis meledak dari jurang dewa yang terkubur, meledak ke arah murid sekte peri abadi yang telah melarikan diri di langit. Tidak, klik. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, tetapi naga emas dan singa dewa menembus dada orang ini, dan setelah menghancurkan hati, ia keluar dari belakang dengan semburan darah. Mengaum. Singa mengaum bumi dan mengguncang telinga. Di bawah mata Huangfu yang ketakutan dan terkejut mendengarkan angin, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Luren, ukuran naga emas dan singa dewa tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi penampilan garang sebesar 100 kaki di langit. Om, naga emas dan singa dewa melepaskan tekanan nafas yang sebanding dengan periode kesusahan tingkat ketiga. Napas tak terlihat dari badai menyebar ke arah sinar di sekitarnya, dan serangkaian retakan spasial yang mengejutkan menyebar dengan cepat ke segala arah dengan tekanan napas, melarikan diri, 87 murid abadi-abadi tertelan. Boom-boom. Hampir pada saat yang sama, 80 dari mereka tidak tahan dengan tekanan nafas, dan tubuh mereka mekar dalam kehampaan seperti bunga kematian. 7 murid yang tersisa dari sekte abadi-abadi, dengan kulit yang pecah-pecah, berteriak dan jatuh ke pegunungan di bawah. Desir Sam. 7 murid Fumai, memegang pedang panjang, berkedip ke arah di mana ketujuh orang itu jatuh. Jelas untuk membunuh 7 kepribadian. Mengaum. Tiba-tiba, di dalam tubuh besar naga emas dan singa dewa, kekuatan iblis emas yang kaya mengalir keluar. Itu berubah menjadi kilat emas besar dan mengejar Cui Fan, yang telah melarikan diri 500 mil jauhnya. Apa yang dikontrol oleh Cui Fan adalah harta karun terbaik, dengan kecepatan 500.000 li sehari. Naga emas dan singa melakukan yang terbaik untuk mencapai 550.000 mil sehari. Pada jarak 500 mil, hanya dalam beberapa saat, naga emas dan singa muncul di belakang perahu roh yang dikendalikan oleh Cui Fan. Setelah secangkir teh, singa dewa naga emas menggigit kapal harta karun yang luar biasa di mulutnya. Itu jatuh dari langit dan terbang di samping Tan Yun dan yang lainnya. Setelah menjatuhkan perahu roh, ia mengangkat kuku depannya, dan kuku kakinya yang seperti sabit menulis, orang telah terbunuh. Setelah itu, naga emas dan singa tiba-tiba menyusut, menjadi seukuran anak kucing, dan masuk ke pelukan Tan Yun. Kerja yang baik. Tan Yun mengelus kepala naga emas dan singa, dan memuji tanpa ragu. Selain Mu Menggu dan Sue Ziyan, Luren, Huangfu Tingfeng dan murid Fumei lainnya memandang naga emas dan singa dengan kepanikan yang tak terhentikan di mata mereka. Tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun memiliki binatang roh yang begitu kuat. Huangfu, yang pertama melambat, mendengarkan angin, dan ketika Tan Yun ingin berlutut, dia dihentikan oleh Tan Yun yang melangkah maju. Kakak Huangfu, jangan terlalu sopan. Saudara Tan Xian, jangan ucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Huangfu membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun setelah mendengar angin, simpan hidupmu di hatimu. Tan Yun tersenyum, kamu sopan. Kemudian,
Setelah Tan Yun menghentikan 10 murid Fumei lainnya dari berlutut, ketika dia hendak memberitahu semua orang untuk mengumpulkan rampasan, tiba-tiba, cahaya dingin meledak ke bintang. Karena kamu di sini, maka kamu harus mati untuk Lao Su. Dalam kebingungan kerumunan, Tan Yun tertawa menyeringai, berubah menjadi bayangan, dan berkedip ke arah gunung yang subur di sebelah kiri. Wow, setengah jalan ke atas gunung, vegetasi bergoyang, dan seorang murid laki-laki dengan barisan jiwa binatang segera mengorbankan kapal harta karun bermutu tinggi, dan hendak melarikan diri. Mengaum, naga emas dan singa muncul dari tangan Tan Yun dan berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah langsung menembus perahu roh, disertai dengan suara tulang yang melumpuhkan, itu meledakkan kaki para murid di perahu roh. Ah! Tan Yun, maafkan aku. Maafkan aku. Murid itu meratap dengan memilukan setelah jatuh dari perahu roh ke puncak gunung. Orang ini bukan orang lain, tetapi cucu dari Murong Hong, yang diturunkan ke Diaken di garis jiwa binatang, Chen Song. Setelah melihat Chen Song, Mu Meng di bagian bawah gemetar karena marah. Ketika Tan Yun membunuh Murong Kun di gerbang luar ngarai meteorit, Chen Song kemudian mengetahui bahwa Mu Meng telah memasuki garis jiwa binatang dan mengetahui bahwa Mu Meng adalah wanita kesayangan Tan Yun. Dia mempermalukannya setiap kali dia melihat Mu Meng. Selain itu, Chen Song dan Xiao Jingkong, yang dibunuh oleh Mu Menggu di kompetisi 9 meridian sebelumnya, pernah ingin membawa Mu Menggu pergi dan menajiskannya, dan Mu Menggu lolos dari malapetaka. Mu Meng sangat rendah pada awalnya sehingga dia hanya bisa menelan napas. Mu Mengki membidik murid-murid jiwa binatang, kecuali Xiao Jingkong yang sudah terbunuh, orang yang paling ingin dibunuh adalah Chen Song. Pada saat ini, Mu Meng dengan getir berkata, Tan Yun, berikan dia padaku. Oke, Tan Yun membungkuk dan mencubit leher Chen Song, menyapu setengah jalan menuruni gunung, mengangkat tangan kanannya, dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Retakan, tanah retak, lengan kiri Chen Song patah, darah menyembur dari mulutnya, dan dia menggeliat di depan Mu Meng, kakakmu, jangan bunuh aku. Jangan panggil aku suster junior, dasar binatang menjijikkan. Mu Meng menusuk leher Chen Song dengan kepulan darah sambil memegang pedangnya. Chen Song menyembur keluar dari mulutnya, dan setelah kejang-kejang yang lama, dia mati karena kehabisan nafas. Setelah membunuh Chen Song, Mu Mengyue meraih pedang di tangannya dan meluncur di perahu roh tidak jauh. Ujung pedang menyentuh perahu roh. Kesinyi, yang sekarat berkata dengan dingin, kenapa, kamu juga punya hari ini? Tidak buruk untuk mengatakan bahwa wanita paling menyimpan kebencian. Mu Menggu ingat dengan jelas bahwa Kesinyi ingin bunuh diri, Sue Zian dan Tan Yun selama kompetisi besar Jiumai. Pada saat ini, Tan Yun melirik Mu Mengbao, lalu melihat kembali ke Sue Zian, dan berkata, Zian, pergi dan kemasi barang rampasan. Oh, kakak ipar yang baik. Setelah Sue Zian menjawab, dia mulai mengumpulkan rampasan, dan menyingkirkan semua cincin alam semesta pada mayat, serta berbagai senjata dan senjata ajaib yang jatuh di tanah. Tan Yun memandang Huang Fu mendengarkan angin dan Jun tidak setara, dan berkata, semuanya, buang mayatnya. Oke, setelah Jun Buping, Sangguan Bingbing, dan Lu Ren menjawab, mereka mulai membuang mayatnya. Ketika Huang Fu mendengar angin, dia berkerut dan mengepalkan tinjunya, berkata, Saudara Tan Xian, saya tahu bahwa Anda dan Kesinyi memiliki permusuhan. Bagaimanapun, dia sedang sekarat. Saya harap Anda bisa memberinya waktu yang baik dan tidak menyiksanya. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu meluncur ke perahu roh, mengabaikan pandangan Kesinyi, dan kemudian, melihat ke samping ke arah Mu Meng, berkata dengan lembut, biarkan dia bernyanyi sendiri. Ya, Mu Meng berkata, melemparkan pedang panjang di depan Kesinyi dengan tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, tentu saja, jika kamu tidak ingin bunuh diri, aku tidak keberatan membantumu. Bab 449 berencana untuk pindah. Mendengar ini, Kesinyi, yang terluka parah dan sekarat, mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Tan Yun. Kalimat berikutnya langsung membuat Tan Yun tercengang, utusan Tan, kau yakin ingin membunuhku? Utusan Tan, Mu Meng mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang Kesinyi bicarakan. Di sisi lain, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ruang itu seperti riak air, dan penghalang kedap suara diatur. Tan Yun merasakan sesuatu yang aneh. Dia ditunjuk sebagai utusan oleh Master Sekte dan bernegosiasi dengan ribuan Master Sekte di area pusat pegunungan hukuman surgawi untuk kerja sama yang saling menguntungkan.
Bukankah hanya Master Sekte yang tahu? Bagaimana Kesinyi mengetahuinya? Katakan, siapa kamu? Tan Yun menatap Kesinyi. Kamu bisa mengerti dengan melihat ini. Saat Kesinyi berbicara, cincin Qiankun di jari Qian Qianyu menyala, dan sepotong batu pengingat jiwa muncul entah dari mana. Tan Yun mengerutkan kening, dan di antara jari-jarinya, sinar kekuatan spiritual melesat ke batu yang mengingat jiwa, dan segera, batu yang mengingat jiwa itu merilis sebuah gambar. Tempat di gambar ini persis dengan tempat 9 denyut nadi Huang Fu Shengzong dibandingkan puncak raksasa Panlong. Dalam gambar, Kesinyi dengan senang hati berhenti di belakang Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong melihat ke depan dan tersenyum dan berkata, Tan Yun, saya tahu bahwa Anda dan Sinyi mendapatkan musuh karena jiwa suci utama. Tapi kamu harus ingat, jika kamu bertemu Sinyi di persidangan Tanah Abadi, jangan lakukan apapun padanya, karena dia adalah keponakan dari raja ini. Tentu saja, dengan kecerdikanmu, kamu mungkin bisa menebak bahwa tujuan Master Sekte ini mengubur penyamarannya dan tetap berada di garis jiwa suci adalah bahwa setelah beberapa tahun, Sinyi dapat berdiri sendiri di garis jiwa suci dan menjadi Master Sekte. Buka jalan untuk memerintah jiwa suci. Selama kamu tahu ini, jangan biarkan siapapun tahu. Juga, untuk percobaan di Tanah Abadi, Master Sekte ini paling nyaman denganmu. Dengan kekuatan dan kecerdasanmu, Master Sekte ini percaya bahwa kamu dapat mengubah bahaya menjadi tawar-menawar dan kembali hidup-hidup. Adapun Sinyi, jaga dirimu. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, kamu nak, tetapi kamu ingin mengingatnya untukku. Ketika kamu melihat video yang sekarang direkam, itu berarti kamu dan Sinyi sudah bertemu. Aku akan menyerahkannya padamu, ingat, jaga dia. Segera, gambar itu runtuh menjadi ketiadaan. Adegan ini mengejutkanmu Mengki. Jangan pernah berpikir bahwa Kesinyi adalah keponakan raja. Jelas, dia juga bermarga Tantai, bukan ke? Kakak senior Tantai. Oh tidak, kakak senior ke? Saya telah tersinggung sebelumnya, jadi tolong tanyakan Haihan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Saya telah melihat kakak senior ke? Mumeng yang merasa lega, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Kesinyi menggelengkan kepalanya dengan susah payah, dan berkata dengan lemah, kamu tidak perlu bersikap sopan, aku pikir kamu seharusnya sudah mengerti bahwa pada saat kompetisi besar 9 meridian, aku menunjukkan sikap ingin membunuhmu, tetapi saya hanya bertindak sesekali untuk menunjukkan apa yang disebut tuan saya. Juga, saya tidak bisa melakukannya. Tan Yun, setelah persidangan selesai, Anda memberitahu paman Anda untuk saya, mengatakan bahwa saya mengecewakannya. Setelah berbicara, Kesinyi tersenyum sedih, Tuhan tidak akan membantu saya. Saya baru saja memasuki Tanah Abadi, dan saya bertemu dengan monster-monster neonatal tingkat 3. Pada akhirnya, saya membunuh monster Beast, tetapi terluka parah. Para murid dari Sekte Abadi-Abadi dikepung dan dibunuh, dan akhirnya kalah untuk melarikan diri di rawa. Kalau tidak, Kesinyi memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan gemetar, jika tidak, apakah saya tidak akan menjadi lawan dari murid Sekte Abadi-Abadi? Kakak senior ke, jangan khawatir, biarkan aku melihat lukamu dulu. Tan Yun berjongkok di depan Kesinyi, dan berbisik, Master Sekte memberimu kepadaku, tetapi jika kamu masih memiliki nafas, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Ada kecelakaan. Tan Yun, tidak berguna. Mata indah Kesinyi menunjukkan sentuhan putus asa, aku tahu lukaku, dan hatiku hampir hancur. Percayalah, jangan bicara. Saat Tan Yun berbicara, pupil matanya mengecil. Dia melihat dari dekat dan menemukan bahwa wajah Kesinyi saat ini sedikit berbeda dari warna kulit lehernya. Tan Yun menatap pipi Kesinyi lagi dan lagi. Dia sangat yakin bahwa Kesinyi menggunakan penyamaran yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, bukan hanya nama belakang dan nama belakang Kesinyi yang palsu, tetapi penampilannya saat ini juga palsu. Tan Yun tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi malah mendorong perahu roh ke jurang penguburan kabut hitam, siap menyelamatkannya. Belum lagi pada saat ini, detak jantung Kesinyi tidak rusak, bahkan jika itu benar-benar rusak, selama waktu kematian kurang dari 1 hari setelah detak jantung rusak, Tan Yun dapat menyelamatkannya. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan yang lainnya, menyaksikan perahu roh terbang ke jurang pemakaman para dewa, dengan bingung. Apakah Anda membunuh seseorang di dalam? Pada saat yang sama,
Raungan Ruyanchen terdengar di lembah yang tenang 150.000 mil jauhnya di barat. Miao Xin, apa yang kamu bicarakan? Cui Fan dan lebih dari 400 orang terbunuh hanya dalam sekejap. Kamera diperbesar, dan Li Miaoxin berhenti di depan Ruyanchen dengan ekspresi sedih di lembah. Tuan muda, menurut perhitungan waktu, Cui Fan hanya akan mencapai jurang pemakaman para dewa hari ini, dan sekarang mereka semuanya mati, mereka harus mati di jurang pemakaman para dewa. Pan Hanxing dan Guo Biyun di samping Li Miaoxin tampak serius dan berkata serempak, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Namong Yukin bergegas mendengar berita itu, mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda Ruyan, saya baru saja mendengar bahwa teman Cui Daois dan yang lainnya sayangnya terbunuh. Wajah Ruyanchen berwarna hijau dan berkata, yah, belum lama ini, mereka semua sudah mati. Aku sangat marah. Tuan muda ini ingin melihat pintu masuk Gat Burying Abyss, bahaya apa yang menyebabkan mereka mati. Li Miaoxin tampak panik dan berkata, Tuan muda, Anda tidak bisa pergi. Ya, Tuan muda. Pan Hanxing dan Guo Biyun buru-buru berhenti. Ketiga wanita itu dengan jelas ingat bahwa Ruyanchen secara pribadi mengatakan di awal bahwa dia tidak boleh mencoba mengambil risiko, tetapi pada saat ini, Ruyanchen jelas sangat marah. Sebaliknya, Namong Yukin menjadi tenang, alisnya berkerut, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Ketika Ruyanchen mengambil napas dalam-dalam di hadapan penghalang ketiga wanita itu, mata indah Namong Yukin memancarkan sinar cahaya, dan bibir Zhu terbuka dengan ringan. Tuan Ruyan, orang suci ini memiliki rencana untuk mengurangi risiko. Tolong bicara. Fitur wajah Ruyanchen terpelintir. Lebih baik bagi Anda dan saya untuk menyampaikan perintah segera, dan biarkan murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Shen Hunxian semua kembali dan berkumpul. Pada saat itu, kami berdua akan mengirim beberapa murid untuk mengubur para dewa di jurang yang dalam, dan kami secara pribadi akan memimpin orang untuk mengikuti mereka dan melihat perubahannya. Ruyanchen menghela nafas dan berkata, ya, itu satu-satunya solusi untuk saat ini. Orang-orang yang tidak bisa membiarkan kita mati begitu saja. Setelah itu, Namong Yukin dan Ruyanchen masing-masing memerintahkan Yigong dan satu sekte di lembah dengan masing-masing 50 murid, dengan jimat transmisi suara Bai Wanli, untuk mencari murid percobaan yang tersebar dalam radius 10 juta mil. Tahun-tahun berlalu, dan dalam sekejap mata, Januari telah berlalu. Selama periode tersebut, para murid Shen Hunxiangong bergegas ke lembah setelah menerima perintah Namong Yukin. Hal yang sama berlaku untuk para murid Sekte Abadi-Abadi. Pada saat ini, di kedalaman lembah, di atas rumput yang rimbun, ada 1970 murid dari Istana Shen Hunxian. Murid laki-laki dan perempuan Xianzong Abadi, total 913 orang, bab ke-450 pembunuhan mengintai. Suasana di lembah itu mengerikan. Para murid dari Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi semuanya berlinang air mata. Ketika Istana Abadi Jiwa Ilahi memasuki tempat abadi untuk persidangan, ada total 3.000 orang, tetapi persidangan hanya 4 bulan, dan sekarang jumlah korban tewas telah mencapai sebanyak 1.030. Dan 2.000 orang yang memasuki persidangan Eternal Xianzong telah meninggal 1.087 orang. Sejak 3 murid sekte kuno memasuki tanah abadi selama puluhan ribu tahun, cobaan ini adalah yang paling mematikan. 6 jam kemudian, saat senja, malam tiba. Jurang pemakaman dewa. Di selokan yang dipenuhi kabut hitam, naga emas dan singa masih menatap jurang di belakang. Di selokan, selain Tan Yun, Mu Menggu, Sue Ziyan, Huang Futingfeng, Lu Ren, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Pusat Kekuatan Sekte Sage Huangfu, dan 10 murid jimat, ada 34 orang lagi. Di antara mereka, 19 adalah murid Qimai dan 15 adalah murid Jinmai. Setengah bulan yang lalu, 19 orang dari Qimai, dipimpin oleh Cao Bin, datang ke Abyss of Burial God. Tan Yun Leiting menembak dan membunuh Cao Bin di tempat. 19 murid Qimai lainnya menakuti Liu Shen Wusu. Ketika 19 orang berpikir bahwa Tan Yun akan bunuh diri, Tan Yun melihat demi Zhong Wu Xiao, tidak hanya tidak membunuh mereka, tetapi juga bertanya apakah mereka ingin tinggal dan membunuh musuh bersama, lalu tinggal, jika tidak, biarkan mereka pergi oleh mereka sendiri. 19 orang mengira bahwa saudari junior Zhong Wu adalah wanita Tan Yun, jadi dia memilih untuk tinggal bersama Tan Yun dan menghangatkannya. Alasan mengapa Tan Yun membunuh Cao Bin sederhana. Ketika Zhong Wu Xiao,
ditemani oleh Gongsun Ruoxi, pergi ke Gunung Abadi dan Mei Changling untuk menemukan Tan Yun. Cao Bin inilah yang tampaknya seperti lalat yang tidak bisa diusir, dan diikuti. Saat itu, Cao Bin mengancam Tan Yun untuk tidak membiarkan Tan Yun memegang Zhong Wu Xiao, jika tidak, dia akan memotong tangan Tan Yun. Akibatnya, Tan Yun berbalik dan melepaskan tangan Cao Bin, menyebabkan dia meringkuk dan berguling menuruni Gunung Changling. Jika bukan karena aturan klan, bagaimana mungkin Tan Yun membiarkannya hidup hingga saat ini? Adapun persetujuan Tan Yun untuk membiarkan 15 murid formasi tinggal, itu juga karena tidak ada kebencian antara dia dan murid formasi. 15 orang secara alami berterima kasih kepada Tan Yun. Dan selama persidangan di Tanah Abadi, semua orang menganggap Tan Yun sebagai pemimpin. Mereka tahu betul bahwa tanpa Tan Yun, akan sulit bagi mereka untuk hidup sampai akhir persidangan. Selain itu, ada hal lain yang membingungkan Huang Fu Tingfeng, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Lu Ren. Itu sebulan yang lalu. Mereka mengira Tan Yun sedang mengemudikan Kesinyi yang sekarat di perahu roh, dan memasuki jurang maut adalah mengeksekusi Kesinyi. Namun, yang mengejutkan semua orang, beberapa jam kemudian, Tan Yun mengemudikan perahu roh itu kembali. Dia tidak hanya tidak membunuh Kesinyi, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana membuat napas Kesinyi seperti Gossamer, dan napasnya berangsur-angsur menjadi stabil. Tan Yun dan Mu Meng jelas ingin membunuh Kesinyi, tetapi bukannya membunuh Kesinyi pada akhirnya, mereka malah berusaha menyelamatkan mereka. Semua orang bingung. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya berada di gua di belakang jurang, dan Xiao Qingxuan menjaga Bai Li Longtian dan Kesinyi. Setelah hampir 2 bulan pemulihan, tulang lengan Bai Li Longtian yang patah yang dihubungkan oleh Tan Yun telah sepenuhnya menyatu, tetapi mereka belum dapat menggunakan kekuatan, dan akan butuh 1 bulan lagi untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini, kulit Kesinyi bagus, dan luka pedang di dadanya telah sembuh. Tampaknya setelah beberapa waktu, dia akan dapat kembali ke kondisi puncaknya. Dalam sebulan ketika Kesinyi pulih dari cederanya, Huang Fu sering memasuki gua setelah mendengarkan angin untuk berbicara dengannya. Terkadang mereka berdua merasa seperti pasangan, meskipun mereka bukan kekasih. Jelas, Huang Fu mendengarkan angin dan Kesinyi penuh kasih sayang satu sama lain. Selama periode ini, semua orang bingung mengapa Tan Yun tidak membunuh Kesinyi, tetapi tidak ada yang bertanya. Bagaimanapun, ini antara Tan Yun dan Kesinyi. Di Gatburying Abyss, kabut hitam masih menyelimuti. Kakak ipar, kapan kita akan memasuki jurang maut untuk mencari harta karun? Di selokan, Sue Zian memandang Tan Yun ke samping dan bergumam, dalam 8 bulan, persidangan akan berakhir. Kata-kata Sue Zian mewakili aspirasi kebanyakan orang. Mendengarkan Feng dan yang lainnya, Huang Fu juga memandang Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Tan Yunjian mengerutkan kening, memandang kerumunan ke samping, dan berkata sambil berpikir, tunggu. Kami berada di sini sebelumnya dan membunuh lebih dari 1.300 musuh dalam skala besar 2 kali, yang pasti membuat Nangong Yukin dan Ru Yanchen khawatir. Tapi apakah kamu mengetahuinya? Sudah sebulan penuh, tetapi tidak ada murid dari Sekte Abadi-Abadi atau Istana Jiwa Abadi yang datang. Jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis. Saya tidak percaya bahwa Nangong Yukin dan Ru Yanchen akan tetap acuh tak acuh setelah begitu banyak kematian. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan. Angin dengan ekspresi serius, Saudara Tan Xian, jika Nangong Yukin dan Ru Yanchen benar-benar ada di sini, apakah kita akan membunuh atau tidak? Keduanya memiliki identitas khusus. Jika mereka benar-benar terbunuh, aku khawatir Sekte Abadi-Abadi dan Istana Dewa Jiwa Ilahi akan bergandengan tangan untuk menyerang Huang Fu Shengzong kita. Setelah mendengar ini, Tan Yun berpikir bahwa Huang Fu Shengzong sudah mengerjakan pembangunan kota Tianpufang, dan Huang Fu Shengzong sedang dalam tahap pengembangan, tidak dapat menahan 2 sekte kuno, dinasti suci Nangong, dan 3 kekuatan utama yang mendekati kota, jadi, berkata, kata saudara Huang Fu cukup benar. Kalian, ingat, jika Ru Yanchen dan Nangong Yukin membawa seseorang ke sini, kita bisa memukul mereka dengan keras, tetapi kita tidak boleh membunuh mereka. Semua orang mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Setelah Tan Yun mengangguk puas, dia berkata, tunggu 2 bulan lagi, jika tidak ada yang datang, kita akan memasuki jurang untuk menjelajahi harta karun itu. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Mu Meng berbisik, seseorang akan datang. Tiba-tiba, semua orang menjadi waspada,
melihat melalui kabut hitam yang menyebar, mereka menemukan lusinan murid Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, menginjak pedang terbang, datang dari langit. Neneknya, akhirnya waktunya menunggu. Luren memegang pisau dapur, matanya dingin. Tan Yun berbisik, Luren, ada yang lain, aku curiga akan ada seseorang di belakang. Tidak ada perintah dariku nanti, siapapun yang tidak bisa melakukannya akan mengintai sekarang. Mengikuti perintah Tan Yun, semua orang mengintai di selokan, berkonsentrasi dan menahan napas, mendengarkan setiap gerakan di luar. Hai. Tidak lama kemudian, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Senhun, masing-masing 20 murid, menginjak pedang terbang dan menembak jatuh di luar pintu masuk Abyss of Burial God. 40 orang diam, masih berbicara dan tertawa sambil berjalan menuju kabut gelap jurang sambil menatap pemandangan di jurang. Ketika semua orang berhenti di depan kabut hitam, mereka hanya bisa melihat pemandangan dalam jarak 1000 meter dari kabut hitam. Saya menemukan bahwa dalam jarak 1000 kaki dari jurang, tidak ada seorang pun kecuali melolong seperti hantu dan serigala melolong. Semua orang saling memandang dan diam. Di antara mereka, 10 murid Sekte Abadi-Abadi dan 10 murid Istana Abadi, sesuai dengan strategi yang disepakati sebelumnya, dengan hati-hati memegang pedang mereka dan melangkah ke kabut hitam, mendekati Tan Yun dan yang lainnya di selokan 10 meter jauhnya. 20 orang lainnya menatap tajam, 20 orang yang memasuki jurang maut.